Nah, Ibu, hari ini kita akan belajar mengenai perpindahan kalor. Nah, tetapi sebelum itu kita mengertikan dulu apa itu kalor. Kalor adalah perpindahan energi panas dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, pada perpindahan kalor itu kita bagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, saat kamu menuang teh panas ke dalam gelas, maka panas akan bersentuhan dengan gelas. Maka dengan demikian gelas ikut menjadi panas. Nah, jadi dengan demikian kalor berpindah dari teh panas ke dalam gelas. Maka kalor berpindah dari suhu tinggi ke yang bersuhu rendah. Bagaimanakah proses terjadinya konduksi? Apabila benda dipanaskan, maka partikel-partikel benda akan bergerak. Dengan bergeraknya partikel-partikel benda yang saling bertumbukan dan terus memantul. Pemantulan inilah yang membuat gerakan partikel-partikel semakin cepat. Dengan demikian suhu semakin tinggi. Karena itulah konduksi adalah perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel penyusun bahan tersebut. Tetapi tidak semua bahan bisa mengantarkan panas dengan baik. Ada yang mengantarkan panas dengan baik, ada yang tidak. Itu tergantung kepada jenis-jenis bahannya. Nah, maka dengan demikian bahan itu kita bagi menjadi 2. Konduktor dan isolator. Konduktor adalah bahan yang dapat mengantarkan panas dengan baik. Sedangkan isolator adalah bahan yang dapat mengantarkan panas dengan buruk. Contoh, konduktor adalah aluminium, tembaga, dan perak. Sedangkan contoh-contoh isolator adalah seperti air, kayu, styrofoam, kaca. Nah, itu adalah isolator. Nah, sekarang kita lihat dulu perpindahan yang kedua, yaitu konveksi. Ketika kita sedang memanaskan air, maka air yang di bawah akan naik ke atas. Sedangkan air yang akan di atas akan turun ke bawah. Karena air yang bagian bawah mendapatkan panas yang lebih cepat dari pemanas. Maka dengan demikian partikel-partikelnya akan menjadi lebih ringan dan dia akan berpindah ke atas. Sedangkan air yang dari atas akan berpindah ke bawah. Dengan demikian adanya arus konveksi. Maka konveksi itu adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel bendanya. Nah, contoh peristiwa konveksi lain yaitu angin laut dan angin darat. Angin laut terjadi pada waktu siang hari. Karena daratan lebih panas daripada lautan, sehingga angin akan menuju dari darat menuju ke lautan. Itulah yang maka berhembuslah angin dari darat ke lautan. Itu terjadi pada siang hari. Sedangkan pada malam hari, lautan itu akan menjadi lebih hangat. Maka angin dari laut akan menuju ke daratan. Itulah yang disebut dengan angin darat. Nah, yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara atau medium. Misalnya, ketika kita pada siang hari berjalan di tengah hari dengan sinar matahari yang terik, kita akan merasa panas. Karena panas itu akan sampai ke kita. Ada beberapa perbedaan dalam perpindahan panas, yaitu yang pertama warna. Semakin gelap benda yang terasa panas, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungan. Makanya ketika kita memakai warna baju hitam, kita merasa lebih panas. Sedangkan semakin gelap benda yang terasa dingin, maka semakin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya.
Maka ketika kita menjemur baju warna hitam akan lebih cepat kering dibandingkan dengan ketika kita menjemur baju berwarna putih. Kenapa? Karena baju berwarna hitam menerima panas lebih banyak, sedangkan lebih putih menerima panas lebih sedikit. Yang ketiga adalah suhu. Semakin panas benda dibandingkan dengan panas lingkungan sekitarnya, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikannya ke lingkungannya. Demikianlah pelajaran IPA kita pada hari ini mengenai sistem pencernaan makanan. Semoga kalian dapat lebih memahaminya. Ulang-ulang videonya supaya kalian lebih mapan, lebih mantap untuk ujian di hari-hari yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.